Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Fitria Melati Ramasari dari Prodi Sistem Informasi 2018 Universitas Macung. Kali ini saya akan membahas mengenai metode waterfall dan metode spiral. Langsung saja. Nah, saya akan membahas perbedaan mengenai metode waterfall dan metode spiral. Sebelum masuk ke dalam metode spiral dan waterfall, yang pertama kita membahas, apa itu SDLC. SDLC adalah System Development Life Cycle, yaitu siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi. Di dalam SDLC ada macam-macam model SDLC yang biasa digunakan. Yang pertama ada waterfall, yang kedua ada agile, yang ketiga ada interaktif, yang keempat ada V-shape, yang kelima ada Big Bang, dan yang keenam ada spiral. Nah, waterfall model yaitu satu jenis model pengembangan aplikasi yang menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Lalu ada sejarah waterfall model yaitu pada tahun 29 Juni 1956 pertama kali dikenalkan oleh Herbert D. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers. Dia menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE, yaitu Semi Automatic Ground Environment. Lalu pada tahun 1983 dipresentasikan kembali oleh Bennington dan menjelaskan tentang fase-fase dalam proses pengembangannya. Lalu yang ketiga ada pada tahun 1985, yaitu pada Departemen Pertahanan Amerika menggunakan metode ini dengan beberapa tahapan yang digunakan, dan terdiri dari 6 fase, yaitu preliminary, detail design, coding dan unit testing, integration, dan testing. Nah, di bawah ini, ada tahapan yang digunakan di dalam waterfall model, yaitu pertama ada recruitment, yaitu mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan software. Yang kedua ada desain, yaitu pembuatan desain aplikasi sebelum masuk ke dalam proses coding. Yang ketiga ada implementation, yaitu implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman. Yang keempat ada integration dan testing, yaitu dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat. Dan setelah itu setelah proses integrasi sistem selesai, lalu ada pengujian. Yang kelima ada operation dan maintenance, yaitu pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari waterfall model. Yang pertama ada kelebihan yaitu workflow yang jelas, hasil dokumentasi yang baik, dapat menghemat biaya, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Lalu ada kelemahannya yaitu yang pertama membutuhkan tim yang solid, masih kurangnya fleksibilitas, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Yang keempat membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu ada spiral model, yaitu pengembangan aplikasi gabungan dari model prototyping dan model waterfall yang berfungsi pada analisa risiko di tiap tahapnya. Fungsi model spiral ini digunakan untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat. Nah, ada sejarahnya yaitu pada tahun 1986, Barry Boehm dalam makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Lalu pada tahun 1988, Boehm menerbitkan makalah yang serupa menggunakan istilah model proses untuk merujuk pada model spiral serta untuk pendekatan incremental, waterfall, dan prototyping. Lalu selanjutnya ada publikasi selanjutnya itu Boehm menggambarkan model spiral sebagai generator model proses, di mana pilihan berdasarkan risiko proyek menghasilkan model proses yang sesuai untuk proyek tersebut. Nah, di tahapan spiral model ini yang pertama ada tahap liaison, yaitu pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna. Lalu yang kedua ada tahap planning, yaitu perencanaan, menentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi yang dapat dijelaskan di dalam proyek. Lalu yang ketiga ada tahap analisa risiko, yaitu mendefinisi risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko, baik teknis maupun manajemen. Lalu yang keempat ada tahap rekayasa atau engineering,
yaitu pembuatan prototipe. Lalu yang kelima ada tahap konstruksi dan pelepasan, yaitu pembangunan perangkat lunak dan dimaksud diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Lalu yang keenam ada tahap evaluasi, yaitu pelanggan atau pemakai atau pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Lalu ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, ada estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. Lalu yang ketiga, ada manajemen dan analisa risiko yang lebih baik. Lalu yang keempat, ada pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Yaitu, selanjutnya ada kelemahannya. Dan yang kelemahan yang pertama yaitu tidak cocok ketika digunakan dalam proyek kecil, sudah dalam mengikuti strategi proyek kecil. Yang ketiga, kurangnya efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Lalu yang keempat ada dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.